Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Mudzakkirah At-Ta'sisiyah fil Qawaidil Fiqhiyah yang disusun oleh Syekh Ali bin Tini Al-Fadhil hafizahullahu ta'ala. Dan sekarang kita akan masuk pada kaidah yang terakhir dari kitab ini, yaitu Al-Qaidah Al-Khamisah minal Qawaidil Kubra, kaidah yang kelima dari kaidah-kaidah besar. Al-'adah muhakkamatun. Al-'adatu muhakkamatun. Adat, kebiasaan itu bisa menjadi sandaran hukum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan ini sebagaimana pembahasan yang lainnya sudah pernah kita sampaikan dalam kajian kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami yang disusun oleh Al-Ustadz Ahmad Sabiq hafizahullahu ta'ala, dan beliau menjelaskan banyak sekali faedah-faedah yang mungkin tidak dijumpai di kitab ini. Namun tidak mengapa kita murajaah kembali, barangkali ada pembahasan yang juga tidak ada di dalam kitab yang dahulu telah kita selesaikan tersebut. Langsung kita masuk pada makna al-qaidah. Makna dari kaidah ini, qala al-muallifu hafizahullah, al-'adatu, adat, ma'khudatun fil lughati minal 'audi awil mu'awadati, diambil secara bahasa dari al-'aud atau al-mu'awadah, bimakna tikrar, yang bermakna pengulangan. Jadi al-'adah itu memiliki makna pengulangan, yakni sesuatu yang berulang-ulang. Ini secara apa? Lughatan, secara bahasa. Dan memang ini ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Sesuatu itu dikatakan adat, dikatakan adah kalau memang itu terjadi berulang-ulang. Adatnya seperti ini misalnya, di tempat kami adatnya seperti itu misalnya. Maka ketika suatu daerah mengklaim memiliki adat tertentu, maka itu menunjukkan adat tersebut terjadi secara berulang-ulang, bukan hanya sekali dua kali. Maka dari itu makna al-'adah ini sesuai dari segi bahasa, sesuatu yang terjadi berulang-ulang. Adapun muhakkamatun, al-'adatu muhakkamatun, makna dari muhakkamah ay annal 'adata mu'tabaratun, bahwasanya adat itu mu'tabarah, dianggap, diakui, indat tanazu'i, tatkala terjadi perselisihan atau persengketaan, lil fasli bainan nas,
untuk memutuskan perkara di antara manusia. Jadi al-'adatu muhakkamatun, adat kebiasaan itu dianggap dan diakui untuk memutuskan perkara yang diperselisihkan manusia. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-'adatu muhakkamatun ini tentu saja apabila perselisihan atau persengketaan tersebut tidak diatur oleh syariat. Kalau ada suatu perselisihan dan persengketaan yang diatur oleh syariat, tentu kita wajib kembali kepada syariat. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kalian berselisih, bersengketa tentang suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini apabila dapat keterangan dari syariat. Namun apabila tidak terdapat keterangan dari syariat, suatu kebiasaan tertentu, maka kita bisa menjadikan itu sebagai landasan hukum. Artinya adat tersebut diakui, sehingga kalau ada persengketaan kita kembalikan kepada adat yang berlaku. Sekali lagi, apabila tidak ada keterangan dari syariat kita. Kemudian wal urfu wal ma'rufu wal 'adat, sedangkan uruf dan ma'ruf dan 'adah alfazun mutaradifatun, maka ini adalah lafaz-lafaz yang semakna, memiliki kesamaan. Jadi kalau kita mengatakan uruf atau ma'ruf, maka ini sama dengan 'adah. Jadi beda lafaz saja, maknanya apa? Sama. Jadi kita kembalikan kepada 'adah, kita kembalikan kepada uruf, kita kembalikan kepada ma'ruf, ini semua maknanya sama. Nah, di sini Syekh menjelaskan makna uruf terlebih khusus. Wal urfu lughatan, sedangkan uruf secara bahasa dinukil dari lisanul Arab, ziddun nakri, itu lawan dari an-nakr. An-nakr sendiri kita sering dengarnya kata mungkar atau nakirah, ya. Jadi al-urf itu secara bahasa lawan dari an-nakr. Kalau al-urf itu sesuatu yang dikenal, kalau an-nakr berarti sesuatu yang tidak dikenal. Oleh karenanya di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-24 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan menggunakan lafaz mungkar, itu maknanya bukan kemungkaran, kerusakan yang kita pahami, ya, tapi mungkar yang dimaksud adalah sesuatu yang tidak dikenal. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin iddakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Yang artinya, tidakkah telah datang atau bukankah telah datang cerita tentang dhaif Ibrahim, tamunya Nabi Ibrahim al-mukramin, yang mereka dimuliakan, yaitu para malaikat. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Ingatlah tatkala mereka, tamunya Nabi Ibrahim tersebut, masuk ke dalam rumah Nabi Ibrahim dan mengucapkan salam, maka Nabi Ibrahim mengatakan salamun qaumun munkarun, semoga keselamatan tercurahkan pada kaum mungkarun. Apa yang dimaksud kaum mungkarun? Yang dimaksud adalah kaum yang tidak dikenal. Artinya Nabi Ibrahim tidak mengenal siapa mereka, tapi karena tamu ini mengucapkan salam, maka Nabi Ibrahim juga membalas apa? Salamnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menggunakan lafaz qaumum munkarun, kaum yang mungkar. Sekali lagi, makna mungkar di sini bukan kaum yang jahat, kaum yang keji. Karena kita sering mendengar amar ma'ruf nahi mungkar, ya kan? Perintah kepada kebaikan dan larangan dari kemungkaran. Nah, mungkar di sini bukan bermakna
kemungkaran yang kita kenal bersama, tapi mungkar di sini maknanya adalah diddul ma'ruf, lawan dari sesuatu yang dikenal. Apa itu? Ya tidak dikenal. Ya. Jadi secara lughah bahasa, al-urf adalah lawan dari an-nakar, al-ma'ruf adalah lawan dari al-munkar. Taib. Wa huwa, dan al-urf itu kullu ma ta'rifuhu an-nafsu minal khair, segala sesuatu yang dikenal oleh jiwa manusia berupa kebaikan. Jadi memang urf itu cenderung kepada yang baik, ya, kebiasaan yang dikenal oleh jiwa manusia di dalam kebaikan. Wastilahan, adapun secara istilah, huwa mastaqarra fin nufus bi syahadatil uqul wa talaqathu taba'i'u bil qabul. Secara istilah makna urf adalah apa-apa yang menetap di dalam jiwa manusia, artinya jiwa itu tenang dengan hal tersebut, tidak melawan, tidak menentang, diterima oleh jiwa. Bi syahadatil uqul, dengan persaksian dari orang-orang yang berakal. Wa talaqathu taba'i'u bil qabul, dan disambut oleh tabiat manusia dengan menerimanya. Nah, perhatikan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini mengisyaratkan kepada kita syarat uruf yang diterima itu harus jiwa ini tenang di dalam mengamalkannya, ya. Mastaqarra fin nufus, apa yang menetap di dalam jiwa. Artinya kalau ada kebiasaan di suatu masyarakat, di suatu zaman, tapi jiwa manusia itu menolaknya, maka itu uruf yang tidak dibenarkan. Itu uruf yang tidak dibenarkan. Contohnya apa? Kita sudah biasa kalau ngurus segala sesuatu itu ada duitnya. Biasa ini, Pak, ya, padahal pihak terkait sudah mendapat gaji, kan begitu ya, sudah biasa itu. Jadi sudah menjadi uruf adanya riswah, adanya suap dan lain sebagainya. Tapi jiwa ini menolak atau menerima sebenarnya? Menolak. Aslinya ya nggak mau, cuman terpaksa. Kalau enggak gitu urusan enggak mari-mari, urusan terhambat. Jadi dia memberi itu karena terpaksa, bukan karena keridhaan jiwa. Maka uruf semacam ini tidak dianggap di dalam syariat. Jadi tidak masuk pada kaidah kita al-urf muhakkamah atau al-adah muhakkamah. Harusnya kalau perkara ini diterima secara jiwa manusia, maka kita bisa benarkan. Kalau ada urusan-urusan, maka kita diperbolehkan memberikan bayaran meskipun orang yang terkait sudah digaji, mendapatkan gaji. Tapi nyatanya jiwa kita menolak. Maka ini menunjukkan kalau ini bukan urf yang dibenarkan. Jadi ini bukan masuk kaidah kita. Nah, ini yang pertama, ya. Jadi harus istaqarra fin nufus. Kebiasaan yang berlaku itu harus menetap di dalam jiwa. Kita tenang, kita menerima. Kemudian berikutnya bisyahadatil uqul, dengan persaksian orang-orang yang berakal. Ini kaitannya orang-orang yang menerima kebiasaan tersebut siapa? Kalau orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak berakal, maka tidak dianggap kebiasaan mereka. Ya. Bisa jadi kebiasaan tertentu di suatu daerah itu ada sekelompok orang yang memberlakukan peraturan tertentu, tapi ini tidak didukung oleh orang-orang yang berakal, tidak didukung oleh orang-orang cendekiawan misalnya, tokoh-tokoh, maka uruf itu tertolak juga. Dan juga watalaqathu taba'i'u bil qabul, dan disambut dengan tabiat manusia dengan menerimanya. Ini sebagai pelengkap saja. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, uruf yang dianggap menurut syariat itu harus diterima di dalam jiwa manusia
dan juga dipersaksikan oleh orang-orang yang berakal, dan tentu saja tidak menyelisihi syariat. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, aslul qaidah. Asal qaidah, yang dimaksud asal di sini adalah dalil qaidah. Qala al-muallif hafizahullah, aslul qaidati al-atharul masyhur. Dalil qaidah ini adalah asar yang telah masyhur an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa-apa yang dipandang oleh kaum muslimin suatu kebaikan, maka ia di sisi Allah juga suatu kebaikan. Maka hal itu di sisi Allah juga termasuk suatu kebaikan. Jadi maknanya apa yang dianggap baik oleh manusia, maka itu juga dianggap baik oleh Allah tabaraka wa taala. Namun di sini ada keterangan di dalam catatan kaki, unzur silsilatal ahadits ad-dhaifah lil al-Albani. Jadi silakan melihat silsilah al-ahadits ad-dhaifah. Ini mengisyaratkan kalau hadis ini apa? Dhaif. Dan al-muallif mengatakan wa yurwa marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yasih. Dan asar ini diriwayatkan secara marfu', artinya ucapan ini disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa la yasih, tapi tidak benar. Walakinnahu mauqufun hasanun, akan tetapi hadis ini mauquf, terhenti sampai pada sahabat saja dengan sanad yang hasan, yaitu ucapannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Taib masyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Ibnu Mas'ud mengatakan, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa yang dipandang baik oleh umat Islam, maka ia dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kalangan menjadikan asar ini pembenaran terhadap bid'ah hasanah. Karena apa? Segala sesuatu yang dianggap baik oleh manusia, maka itu baik di sisi Allah. Jadi kalau ada sekelompok manusia menganggap baik suatu amalan, maka itu dijamin dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan yang pertama, ini bukan hadis. Jadi ini ucapannya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Sehingga tidak bisa mengalahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak menunjukkan bahwasanya amalan yang tidak ada tuntunannya itu tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, misalnya. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya, maka ia tertolak. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Jadi ucapan Ibnu Mas'ud tidak bisa kita benturkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih kuat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, para ulama menjelaskan, kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, itu harus kita pahami sesuai dengan kondisi yang ada. Apa itu? Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat, sehingga kita harus memaknai muslimun yang ada di dalam athar ini, yang dimaksud adalah para sahabat. Sehingga maknanya apa? Apa-apa yang dipandang baik oleh para sahabat, maka itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baru benar. Karena mustahil para sahabat itu bersepakat menganggap baik sesuatu yang mungkar, sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Para sahabat senantiasa mendahulukan qala Allah wa qala Rasul.
firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hal-hal yang baru yang diada-adakan dalam urusan agama itu kebanyakan terjadi setelah zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ya, di zaman sahabat wallahu a'lam bishawab tidak ada mereka semua sepakat di dalam satu kesesatan, di dalam satu penyimpangan. Maka apa-apa yang dianggap baik oleh para sahabat, maka insya Allah itu baik di sisi Allah. Ini benar. Sehingga makna dari al-muslimun itu tidak kita luaskan kepada seluruh umat Islam, tapi khusus kepada al-muslimun yang ada di zaman Abdullah bin Mas'ud mengatakan hal itu, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, adapun kaitan athar ini terhadap pembahasan kita adalah sesuatu yang dianggap baik oleh umat Islam. Apa itu? Segala perkara. Ada kalanya umat Islam menganggap baik suatu kebiasaan tertentu, suatu tradisi tertentu, suatu adat tertentu yang sekali lagi tidak menyelisih syariat. Fahuwa indallahi hasanun, maka menurut Ibnu Mas'ud itu juga baik di sisi Allah. Artinya adat, kebiasaan dan tradisi yang dipandang baik oleh manusia itu bisa dibenarkan dan itu diakui, bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Nah, kemudian walafdzul adah, walafdzul adati, adapun lafaz adat lam yarid fi nususil wahyi, tidak terdapat di dalam nas wahyu yaitu Quran maupun sunnah, illa annahu qad warada fil Qur'ani lafdzul urfi wal ma'ruf. Hanya saja yang terdapat di dalam Al-Quran itu dua lafaz ini, uruf dan ma'ruf. Ya, sebagaimana akan kita sampaikan insyaallah. Kama warada fis sunnati lafdzul ma'ruf, sebagaimana juga terdapat di dalam as-sunnah hadis lafaz ma'ruf. Wa min mujmaliha, dan secara global yatabayyanu atharul adati fi bina'il ahkam, maka menjadi jelaslah pengaruh suatu adat, kebiasaan di dalam membangun suatu hukum syar'i. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, penjelasan dari al-mu'allif bagian terakhir ini sekedar menjelaskan kalau lafaz kaidah yang kita kenal al-'adatu muhakkamatun. Perhatikan, al-'adatu muhakkamatun ini lafaz yang masyhur. Adat itu bisa menjadi sandaran hukum. Namun uniknya kalau kita cari dalil tentang kaidah ini, maka tidak kita jumpai lafaz adah di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Yang bisa kita jumpai adalah lafaz al-urf atau al-ma'ruf. Ya, lah entah mengapa para ulama kita wallahu alam bisawab lebih memilih lafaz al-adah muhakkamatun. Kenapa kok enggak al-urfu muhakkamun misalnya? Wallahu alam bisawab. Bagaimana asal usulnya saya tidak tahu. Ya. Demikian pula kaidah yang pertama dalam kaidah al-kubra, al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu itu sesuai dengan maksud dan tujuannya. Kalau kita jumpai lafaz dalil secara syar'i, sebenarnya sudah mencukupi innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Dan ini yang dipilih oleh Ustazuna Ahmad Sabiq hafizahullah ketika menulis risalah tentang kaidah fikih ini. Beliau lebih mengedepankan lafaz yang sesuai dengan dalil Quran maupun sunnah daripada lafaz yang didapatkan dari selain keduanya, meskipun itu beredar di kalangan para ulama. Ya, ini sedikit faedah saja. Nah, oleh karena itu al-'adatu muhakkamatun, sekali lagi sebenarnya tidak terdapat lafaz adat di dalam Quran maupun sunnah. Yang didapati apa? Uruf dan ma'ruf. Namun tidak ada masalah, karena tadi sudah kita sampaikan
al-'adah, al-'urf, al-ma'ruf itu sama maknanya, yaitu segala sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia yang diterima dan dipersaksikan oleh orang-orang yang berakal. Ya, itu makna yang tadi telah kita sampaikan. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan dalil. Ya. Awalan al-adillatu minal Qur'anil Karim. Yang pertama dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Allah berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Perhatikan di sini Allah menggunakan kata al-ma'adah. Padahal bunyi kaidah kita apa? Al-'adatu muhakkamatun. Sekali lagi tidak ada masalah karena ma'ruf dan adah itu maknanya sama. Nah, apa terjemahan dari ayat tersebut? Walahunna, dan bagi mereka istri-istri, mithlul ladzi 'alaihinna, mereka berhak mendapatkan dengan semisal apa yang wajib atas mereka, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara sesuai adat kebiasaan. Secara global, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini memberikan faedah hukum bahwasanya wanita itu memiliki hak dan juga memiliki kewajiban. Sebagaimana mereka memiliki kewajiban yang harus ditunaikan, mereka pun juga memiliki hak yang harus mereka dapatkan. Nah, apa standar hak dan kewajiban di dalam rumah tangga? Maka Allah sebutkan bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf. Apa itu? Segala sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang baik suatu masyarakat. Lebih jelasnya, qala Syaukani, al-Imam Asy-Syaukani mengatakan, ailahunna min huquqiz zawjiyyati 'ala ar-rajuli, yaitu mereka, para wanita, para istri, mereka memiliki hak-hak suami istri yang wajib ditunaikan laki-laki, bimithli ma lirrijali 'alaihinna, sebagaimana laki-laki juga berhak mendapatkan haknya atas istri-istri mereka. Fayuhsinu usyrataha, maka di antara hak istri, seorang suami harus mempergaulinya dengan baik, bima huwa ma'rufun, dengan cara yang ma'ruf, min 'adatin nas, dari kebiasaan manusia, annahum yaf'alunahu linisaihim, bahwasanya mereka melakukan hal tersebut, memperlakukan tersebut kepada istri-istri mereka. Wahya kadzalik, demikian pula tuhsinu usyrata zaujiha, seorang istri harus berbuat baik di dalam mempergauli suaminya, bima huwa ma'rufun, dengan cara yang ma'ruf, min 'adatin nisa, dari kebiasaan para wanita, annahunna yaf'alnahu li azwajihin, bahwasanya mereka para wanita melakukan hal tersebut kepada suami-suami mereka, min ta'atin, bisa berupa ketaatan, wa tazayyunin, berhias, wa tahabbubin, dan cara mencintai, wa nahwi dzalik, dan yang selainnya. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyerahkan urusan cara kita untuk menunaikan hak dan kewajiban kepada apa? Hal yang ma'ruf, hal yang sudah dikenal menjadi kebiasaan manusia. Syekh As-Sa'di menjelaskan, wa marji'ul huquqi bainaz zawjaini, dan rujukan atau sandaran pedoman hak-hak antara suami istri, yarji'u ilal urf, maka kembalinya kepada urf, kebiasaan, wa huwal 'adatul jariyatu, yaitu adat yang berjalan, fi dzalikal balad,
di negeri itu, wa dzalika zaman, di zaman itu, min misliha li misliha, dari yang semisalnya untuk yang semisalnya. Wa yakhtalifu dzalik, dan itu bisa berbeda bi ikhtilafil azminati, dengan perbedaan zaman, wal amkinati, dan tempat, wal ahwal, keadaan, wal ashkhas, dan juga jenis-jenis manusia, wal awaid, dan kebiasaan-kebiasaan yang ada. Dinukil dari tafsir As-Sa'di. Nah, kesimpulannya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan uruf dalam masalah hak dan kewajiban suami istri itu dikembalikan kepada apa? Kebiasaan yang ada. Dan ini bisa berbeda, ya, antara suatu negeri dengan negeri yang lain, suatu tempat dengan tempat yang lain, suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain, suatu daerah dengan daerah yang lain. Kita ambil contoh misalnya, di antara hak istri mendapatkan nafkah. Nah, sekarang berapa nafkah yang dibenarkan syariat? Bagaimana cara pemberian nafkah yang dibenarkan syariat? Berapa? Atau bagaimana dulu? Sehari sekali? Sebulan sekali? Sepekan sekali? Setahun sekali? Kira-kira gimana? Wallahu a'lam bishawab. Yang penting menafkahi, kan gitu ya. Adapun berapa waktu sekali tergantung kesepakatan. Oke, baik, dalam masalah ini berarti tidak ada uruf yang baku. Ya, tidak ada uruf yang baku. Tapi perhatikan, kalau sampai ada di suatu daerah, di suatu tempat, di zaman tertentu, suami-suami itu urufnya memberi nafkah misal setahun sekali. Misalnya setahun sekali langsung 1 M gitu misalnya. Setelah itu dicul istrinya, artinya tidak dinafkahi, maka ya ikuti. Atau setiap pekan sekali misalnya, umumnya di sini ya ngasih nafkah istri sepekan sekali, seperti tukang misalnya. Nah, itu tukang juga jadi masalah kita ya. Uruf bayar tukang itu sepekan sekali ya. Nah, ini juga jadi pembahasan kan. Bisa jadi di tempat lain uruf bayar tukang sehari langsung dibayar. Misal kita pindah di satu desa, lalu kita minta tukang bangun rumah. Selesai kerja, Pak, mana bayarnya? Loh, belum waktunya, Mas. Loh, nggak bisa, Pak. Di sini urufnya setiap hari selesai kerja kita dapat gaji, harus diikuti. Dalilnya al-urf al-adah muhakkamah. Kan ini nggak menentang syariat, bahkan ini didukung syariat kalau kita perhatikan. Apa kata Nabi SAW? Ya, hendaknya kita menunaikan hak mereka sebelum keringat mereka kering. Ya, lah kalau sepekan sudah mandi ya sudah, wis keringnya wis hilang, bahkan keringatan lagi di hari kedua, di ketiga. Tapi karena ini urf yang mereka terima dan ini diamalkan secara bersama, nggak ada masalah. Ini kita jadi lari ya dari hak suami istri kepada hak tukang. Tapi paling tidak ini penerapan dalil dari kaidah ini. Ya. Nah, kembali kepada hak suami istri. Misalnya ada hak suami istri dalam suatu daerah yang persis seperti cara tukang tadi, ya kita harus ikuti. Ya, harus kita ikuti. Nah, itu dari segi cara memberi. Sekarang jumlahnya. Nah, ini berapa? Ya sama dengan tukang tadi. Tukang di desa beda dengan tukang di kota. Jangan mentang-mentang tukang ahli kemudian ketika dia kerja di desa minta bayaran seperti di kota, nggak payu, Pak. Ya, dan insya Allah bisa memahami kondisi ini. Nah, maka wanita yang tinggal di kota tentu beda dengan wanita yang tinggal di desa. Nah, cuman ini kayaknya di rahasia masing-masing ya, nggak ada yang berani buka ini. Ya, berapa yang dikasih? Jadi rahasia masing-masing. Yang jelas kita kembalikan kepada adat kebiasaan.
Sulit nampaknya jamaah sekalian kita mengetahui berapa nominal pastinya ya. Kalau kerjaan ada UMR, kalau nafkah nggak ada UMR. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sampai sekarang saya tidak tahu berapa UMR nafkah istri gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi intinya Al-Imam Asy-Syaukani dan Syekh As-Sa'di rahimahullah taala memahami ayat ini sebagai dalil bahwasanya hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan suami istri itu dikembalikan kepada apa? Urf. Dikembalikan kepada urf. Ya, kalau sekiranya ada di antara hak suami istri yang menyelisihi urf, maka wajib untuk apa? Untuk dikembalikan. Artinya bisa digugat meskipun secara dalil tidak ada. Ya, contoh tadi misalnya suatu daerah, kita ambil contoh ya kasar-kasaran, suatu daerah itu biasanya minimal suami itu nafkahi istrinya minimal, ini katakanlah sepekan atau sebulan misalnya 1 juta, ini misal. Maka kalau ada suami yang kurang dari 1 juta dalam menafkahi istrinya, maka istri berhak untuk menuntut batas minimal tersebut. Dikasih 800 misalnya, Mas kurang 200, biasanya di sini 1 juta misalnya. Mereka berhak. Ini terlepas dari harusnya kita memberikan motivasi untuk qanaah. Ini beda bab. Ya, ini beda bab. Artinya kalaupun mereka menuntut nggak dosa. Kalau mereka menuntut nggak dosa. Karena apa? Itu sudah menjadi urf yang merata di masyarakat tersebut. Ya. Oleh karena itu kalau sekiranya seorang istri urfnya seperti itu tapi dia ternyata memaklumi keadaan suaminya, Masya Allah, ini anugerah bagi sang suami. Secara urf istrinya kurang mendapatkan nafkah tapi dia tidak menuntut. Nah ini karena apa? Karena haknya tidak ditunaikan tapi ridho, nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau hak yang tidak ditunaikan tapi nggak ridho. Jadi sekali lagi tidak dosa kalau istri menuntut haknya, dengan catatan paling tidak sesuai dengan urf yang berlaku. Nah, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Wa 'alal mauludilah, dan atas, maksudnya wajib atas al-mauludilah, seseorang yang anaknya dilahirkan untuk dirinya, maksudnya ayah. Jadi wajib bagi ayah dan seorang suami rizquhunna, memberi rizki istri-istri mereka, wa kiswatuhunna, dan pakaian istri-istri mereka, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Lagi-lagi kita jumpai lafaz ma'ruf, bukan lafaz adah. Ya, qala Tabari, Imam At-Tabari mengatakan wa ya'ni biqaulihi bil ma'ruf, dan yang dimaksud dengan firman Allah bil ma'ruf bima yajibu limithliha ala mislihi, itu dengan apa-apa yang wajib bagi wanita semisalnya atas semisal dirinya, atau yaitu pakaian dan rizki atau nafkah yang semisal dengan wanita-wanita yang lain. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sama ayat ini kurang lebih sama dengan ayat sebelumnya. Bagaimana cara kita itu menafkahi istri dan memberi pakaian istri, maka dikembalikan kepada uruf masyarakat. Ya, dan sekali lagi uruf masyarakat dalam masalah pakaian dan dalam masalah rizki, nafkah, ini cenderung menjadi rahasia pribadi ya, rahasia pribadi. Menjadi rahasia masing-masing keluarga. Tapi sekiranya misalkan di suatu daerah urufnya
suami itu ngasih pakaian istrinya minimal 10 potong misalnya di sini istri itu berhak dapat 10 pasang pakaian, maka wajib bagi suami untuk memenuhinya kalau dia tinggal di daerah tersebut. Ini secara penerapan kaidah. Kalau ada ya, tapi saya rasa nggak ada ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya kembali kepada al-uruf, yaitu al-adah. Sudah adzan kayaknya. Sudah. Fadhal, bisa adzan terlebih dahulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Dalil yang ketiga dari Al-Qur'anul Karim, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruh wa 'alal muqtiri qadaruh mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Dalam surat Al-Baqarah ayat 236, yang artinya, dan berilah mereka mut'ah, yaitu harta yang mencukupi mereka bagi wanita-wanita yang dicerai, 'alal musi'i qadaruh, bagi orang yang lapang, bagi suami yang lapang, maksudnya mantan suami yang lapang, sesuai dengan kemampuannya. Wa 'alal muqtiri qadaruh, dan bagi suami yang tidak memiliki kelapangan, qadaruh, maka sesuai dengan kadar kemampuannya. Mata'an bil ma'ruf, sebagai pemberian yang sesuai dengan uruf, pemberian yang sesuai dengan uruf. Haqqan 'alal muhsinin, maka ini sebagai hak yang wajib ditunaikan oleh orang-orang yang berbuat kebaikan. Haknya mantan istri bagi suami yang baik.
Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan ini sama seperti sebelumnya, masih tentang hak dan kewajiban. Namun konteks ayat ini terkait dengan wanita yang diceraikan. Kalau tadi wanita-wanita yang menjadi istri berhak mendapatkan hak dan kewajiban sesuai dengan urf kebiasaan masyarakat setempat. Nah, kalau ayat ini konteksnya adalah hak yang hak yang dimiliki oleh seorang wanita yang dicerai oleh mantan suaminya. Mereka masih punya hak yang disebut dengan mut'atuz zawaj, ya, hak untuk dicukupi. Terlebih apabila wanita yang diceraikan ini masih memelihara atau mengasuh putra suaminya, bahkan lebih punya hak lagi. Bahkan suami memiliki kewajiban yang lebih, memberikan nafkah bagi anaknya sekaligus mantan istrinya. Maka Syekh As-Sa'di mengatakan di sini, fa'alaikum, maka wajib bagi kalian wahai suami atau mantan suami, antumatti'uhunna, untuk memberikan suatu pemberian bagi mereka mantan istri kalian, bi an tu'tuhunna syai'an minal mal, berikanlah kepada mereka sebagian dari harta, jabran li khawatirihinna, untuk menutupi hal-hal yang penting bagi mereka, untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan mereka. Wa hadza yarji'u ilal urf, maka ini kembali kepada urf, kebiasaan. Wa annahu yakhtalifu bi ikhtilafil ahwal, dan ini berbeda dengan perbedaan kondisi. Ya. Jadi kesimpulannya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berapa dan apa yang kita berikan kepada mantan istri kita tatkala cerai, maka ini kembali kepada al-urf, tidak diatur oleh syariat nominal maupun jenisnya, tapi dikembalikan kepada al-urf. Kalau sekiranya urfnya sekian dan wanita tersebut menerima, maka insya Allah sudah cukup, ya. Nah, dari sini maka ayat ketiga ini juga menjadi dalil atas kaidah kita, al-adah muhakkamah, adat kebiasaan itu bisa menjadi landasan hukum. Al-urf, hal yang menjadi kebiasaan yang telah disepakati bersama, itu bisa menjadi sandaran hukum. Wallahu taala alam bissawab. Adapun yang kedua, insyaallah akan kita lanjutkan biidznillah subhanahu wa taala pada kesempatan berikutnya, yaitu dalil dari sunnah, dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sementara kita cukupkan yaitu dalil dari Al-Qur'anul Karim, yang kesimpulannya sekali lagi sampai saat ini tidak kita jumpai dalil dari Al-Qur'an dengan lafaz al-adah, yang ada apa? Al-ma'ruf. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sampai sini barangkali ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri, tafadhal silakan. Sebenarnya kita belum masuk pada penerapan kaidah, ya, meskipun sedikit kita singgung tadi, ya, sekedar untuk mukaddimah saja, contoh real saja bagaimana kita menyikapi urf yang ada, ya, memberi nafkah kepada istri dan juga memberi upah bagi tukang dan yang semisalnya, ini dikembalikan kepada urf yang ada. Artinya kalau terjadi persengketaan misalkan seperti yang tadi kita sampaikan, yang namanya muhakkamah, yaitu apa? Bi annal 'adata mu'tabaratun inda tanazu'i lil fasli bainan nas. Adah itu mu'tabarah, menjadi sandaran hukum, yaitu ketika adat itu dianggap dan diakui untuk menyelesaikan perselisihan dan persengketaan di antara manusia. Contoh yang real, kita kalau minta tukang kerja
Biasanya nggak pakai tanya harga upahnya, kan begitu. Pokoknya kerja apa yang dikerjakan ini. Ya, urufnya bagaimana? Urufnya masuk jam sekian, kemudian istirahat, kemudian pulang jam sekian. Ini sudah apa? Kita praktekkan kaidah ini. Nah, pembayaran juga demikian. Uruf yang beredar berapa? Tukang katakanlah misal, nggak tahu ya kalau saya salah, 150 atau 200 misal. Maka ya kita penuhi. Kalau sampai ada tukang yang menuntut lebih dari itu, maka kita bisa kembalikan kepada uruf. Nggak bisa. Biasanya di sini ya sekian. Atau sebaliknya, tukang dikasih cuma 100 lalu nuntut. Maka tukang berhak untuk apa? Menggugat. Lo uruf di sini saya kerja di mana-mana, paling tidak sekian. Ya, itu minimal. Maka pihak yang menggunakan jasa tukang tersebut harus memenuhi bayaran yang ada, meskipun di awal tidak ada perjanjian di atas kertas. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tidak ada yang sampaikan? Jika tidak ada, mungkin kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.